Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom dan sekarang kita ini ya, kita pengen reaction ganasnya tentara Jepang di Shanghai ya. Kan sebelumnya kan kita reaction juga yang kekejaman Jepang di Nanjing ya kan. Itu sebenarnya Cina juga sih. Nanjing di Cina sama ini Shanghai juga di Cina ini sebenarnya. Gitu ya. Tetapi yang kekejaman Jepang di Nanjing, yang gue reaction itu, ya, yang gue reaction kekejaman Jepang di Nanjing, itu dibikin sampai dua part, ya. Karena gue karena sebenarnya sih gue belum selesai nge-reaction ya. Tetapi udah, tetapi ya keluarga gue tuh pengen cari makan gitu loh. Nah, gue pun juga disuruh ikut ya kan, makanya daripada nanti nunggu lama nanti, makanya mending gua akhiri gitu dan dilanjutkan di part singkat itu gitu. Harusnya sih gue bisa nyatuin, cuma ya nanti nyimpennya lama gitu ya. Ayo kita mulai ya. BT gue lagi sakit. Oh shit. Alamak. Oh, tadi kayak ada bener. Orang Cina. Oh shit. Lah ini baru mulai nih. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini saya mencoba kembali membahas salah satu film sejarah dengan judul The 800 yang dirilis pada tahun 2020. Film bersejarah ini menceritakan pertempuran antara 800 tentara Tiongkok melawan puluhan ribu tentara Jepang pada tahun 1937 di kota Shanghai. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau di video ini berisi full spoiler dari film The 800. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Livelog Ya, menjadi iklan. penyelamat saya saat keraguan menghantui. Bertahun-tahun saya bertanya-tanya tentang rahasia Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan kota Shanghai yang sudah porak-poranda akibat perang yang tengah berlangsung. Kemudian kamera menyorot segerombolan pasukan Tiongkok yang melintasi hamparan luas ladang jagung demi bisa mencapai ke kota Shanghai untuk bisa bergabung dengan tentara pembebasan Tiongkok dalam misi melawan tentara Jepang. Sesampainya di pinggir kota Shanghai, pasukan Tiongkok berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengkoordinasi ulang jumlah mereka.
Namun pada saat itu, salah satu dari mereka yang melihat keadaan sekitar, tanpa sengaja ia melihat pasukan Jepang yang sedang melakukan invasi, dan keberadaan mereka pun diketahui, sehingga tentara Jepang secara membabi buta menyerang mereka. Hanya sebagian dari mereka yang selamat dari penyerangan itu. Kemudian di malam harinya, terlepas dari kejadian itu, terlihat tentara Tiongkok mengeksekusi sebagian pengungsi yang dianggap sebagai pembelot. 3 orang yang selamat dari kejadian sebelumnya, diantaranya adalah kakak beradik dan pamannya. Mereka bertiga juga ditangkap dan dituduh sebagai pembelot. Namun mereka tidak dieksekusi mati, melainkan mereka digiring ke sebuah gedung bernama Gudang Sihang yang terletak di tepi sungai kota Shanghai. Kedua kakak beradik itu melapor kepada Kolonel Lee yang memimpin tentara divisi 88. Mereka mengatakan jika mereka bertiga bukan pembelot, melainkan pasukan keamanan yang terpisah dari rombongan. Setelah itu, adiknya yang masih berumur 13 tahun bernama Hyubei diperintahkan untuk naik ke atas. Sedangkan kakaknya yang bernama Guanwu ditugaskan untuk memasang ranjau darat di sekitar gedung bersama pamannya. Tak berselang lama, sinyal tanda bahaya berbunyi yang membuat mereka masuk ke dalam mode siap tempur. Ternyata yang datang hanya warga sipil yang akan mengungsi dari kota Shanghai menuju ke area Koshensi atau zona aman. Paman Hyubei memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari medan perang. Ia bergabung mengikuti rombongan itu untuk bisa masuk ke dalam zona aman. Namun sayangnya, para petugas di sana tidak mengizinkannya masuk karena dia mengenakan seragam tentara. Di Gudang Sihang, di sana Kolonel memanggil Hyubei untuk menghadap. Kolonel menitipkan Hyubei kepada salah satu prajurit mudanya. Lalu dari atas gedung, mereka memandangi daerah Koshensi yang berbanding terbalik dengan area perang. Di esok harinya, cerita berlanjut memperlihatkan warga sipil yang sebagian besar merupakan pengungsi yang memadati wilayah Koshensi. Namun tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dan gemuruh dari seberang jembatan. Ternyata itu adalah suara tentara Jepang yang sedang berusaha melakukan invasi ke Gudang Sihang untuk merebut kota Shanghai. Dan hari itu juga, penyerangan pertama menyerang Gudang Sihang pun dimulai. Dalam serangan pertama, pasukan Jepang membentuk formasi dengan 2 jalur dan beberapa tentara Jepang memasuki Gudang Sihang. Namun yang terjadi, melihat teman mereka masuk ke dalam perangkap yang sudah direncanakan oleh tentara Tiongkok, mereka pun terpaksa harus mundur untuk membuat strategi baru. Setelah beberapa jam kemudian, serangan gelombang kedua dari tentara Jepang kini dimulai. Mereka menembakkan gas beracun ke dalam gudang terlebih dahulu sebelum melakukan serangan lanjut. Mereka yang ada di dalam gudang berlarian pontang-panting menghindari gas beracun itu karena tidak ada cara lain untuk menghindar dan berlindung dari gas beracun tersebut. Salah satu tentara veteran perang bernama Paman Feng mengusulkan mereka untuk berkemih ke sebuah handuk lalu menutupi hidung mereka dengan handuk yang sudah basah dari air kemih. Sementara di wilayah Koshensi, para petugas membubarkan kerumunan dan meminta mereka untuk berlindung agar terhindar dari serangan gas mematikan itu. Beralih ke markas Jepang, terlihat seorang pria bernama Mr. Fang. Ia merupakan seorang jurnalis sekaligus informan yang mencari keuntungan dari peperangan yang terjadi. Ia memberitahu informasi penting mengenai pertahanan tentara divisi 88 yang berlindung di dalam Gudang Sihang dan mengatakan juga bahwa tentara Tiongkok divisi 88 dibekali senjata buatan Jerman. Sang kolonel yang mendengar itu langsung memerintahkan prajuritnya untuk meningkatkan serangan dan segera melakukan penyerangan besar-besaran terhadap tentara Tiongkok yang ada di Gudang Sihang. Setelah beberapa jam kemudian, di Gudang Sihang mereka digujudkan dengan ditangkapnya beberapa pasukan pejuang Tiongkok. Mereka digantung untuk dieksekusi mati, dan salah satunya yang tertangkap adalah Paman Hyubei.
Begitupun sebaliknya, tentara Tiongkok juga melakukan eksekusi terhadap tentara Jepang yang berhasil mereka tangkap, sekaligus untuk balas dendam atas kematian teman-teman mereka yang sudah dieksekusi mati oleh tentara Jepang tadi. Do you like it? Wanna see the bunny girl costume? Cih, najis. Jepang tadi. Di malam harinya, terlihat Guan Wu dan dua temannya berencana untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka berenang menuju wilayah konsensi, namun tanpa diduga mereka mendapati puluhan tentara Jepang ahli samurai yang sudah berada di depan mereka. Tak ada jalan lain, mereka pun langsung bersembunyi di dalam air. Namun salah satu dari mereka harus tewas karena kehabisan oksigen. Kemudian mereka berdua dengan cepat berenang ke tepian dan berteriak menyuruh temannya segera berenang menuju wilayah konsensi. Namun mereka ketahuan oleh warga sipil dan menyuruh mereka kembali ke dalam gudang Sihang. Karena dalam peraturan zona aman, warga sipil tidak boleh menyembunyikan tentara Tiongkok di area zona aman, sehingga mereka pun harus kembali dalam gudang Sihang. Dan saat itu juga pasukan Jepang ahli samurai tadi sampai di dalam gudang, sehingga terjadilah pertempuran jarak dekat. Walaupun banyak dari pihak tentara Tiongkok yang harus gugur, namun pertempuran itu pun dimenangkan oleh tentara Tiongkok. Keesokan harinya di markas tentara Jepang, mereka tengah bersiap-siap untuk kembali melakukan serangan dahsyat. Hingga koran-koran lokal membawa berita jika tentara Jepang akan berhasil menaklukkan gudang Sihang dalam waktu 3 jam. Berita itu pun dengan cepat menyebar luas sehingga menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan semua orang-orang penting datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Terutama pengamat militer dari pihak Inggris yang akan memantau peperangan itu dari udara. Pihak Inggris hanya bisa menjaga wilayah konsensi agar peperangan tersebut tidak melibatkan warga sipil, dan pertempuran dahsyat pun dimulai. Di atas gedung, Kolonel Lee memerintahkan sebagian prajuritnya untuk menahan gempuran dari lantai 3. Namun jumlah tentara Jepang yang terlalu banyak, ditambah lagi tentara Jepang membawa alat berat penghancur benteng, membuat mereka semakin kewalahan. Sehingga para pembelot diwajibkan untuk ikut bertempur, termasuk Guan Wu dan juga adiknya. Alat berat penghancur benteng yang semakin mendekat membuat pasukan yang berada di lantai 1 dan 2 berusaha dengan cepat melubangi tembok untuk melakukan serangan. Hingga akhirnya mereka melemparkan tabung gas untuk meledakkan alat berat itu. Akibat beberapa tembok yang bolong, membuat satu persatu tentara Jepang berhasil masuk ke dalam gudang. Sementara itu di lantai 3, Liu Bei melihat seekor kuda putih yang berkeliaran di tengah-tengah medan perang. Dan karena lengah, akhirnya orang yang ditugaskan menjaga Liu Bei harus gugur setelah peluru menembus lehernya. Kini, tentara Jepang sudah berada di depan gudang Sihang. Mereka berusaha untuk menghancurkan dinding beton dengan bahan peledak.
Melihat pertahanan yang semakin rapuh, membuat salah satu tentara Tiongkok mengambil keputusan yang sangat berani. Ia menitipkan selembar surat untuk ibunya, lalu bergegas mengambil sebuah granat, dan tanpa takut sedikit pun, ia langsung lompat ke bawah. Melihat aksi heroik itu, pejuang Tiongkok yang lain juga mengikuti aksi tersebut. Sementara di tempat lain, para warga sipil dan juga para pengamat militer nasional ikut menyaksikan aksi heroik itu, sehingga mereka tercengang sedih melihat perjuangan tentara Tiongkok yang rela mati demi negaranya. The fuck? The fuck, man? Setelah 3 jam berlalu, tentara Jepang gagal untuk menguasai gudang Sihan. Mereka pun menarik mundur sebagian pasukannya. Dari serangan tentara Jepang, kini hanya tersisa 400 tentara Tiongkok dari Divisi 88, termasuk para pembelot yang sejauh ini masih bertahan di dalam gudang. Malam harinya, para tentara Tiongkok bisa sedikit beristirahat tenang dengan sedikit bantuan makanan dan minuman dari wilayah konsensi. Kemudian Kolonel Lee mengumpulkan semua prajurit yang tersisa untuk menyampaikan kabar dari informan. Jika di saat yang bersamaan tengah berlangsung sebuah konferensi yang diadakan di Brussels, Belgia, dan pemerintah mereka tengah mengupayakan dukungan dari internasional, sehingga para tentara yang tersisa di Shanghai diminta untuk bertahan selama 2 hari, meskipun akan cukup sulit mengingat Jepang dengan ribuan pasukan yang masih tersisa. Kolonel berniat akan mengibarkan bendera negaranya pada esok hari dan sekaligus memperlihatkan kepada para pengamat militer dan dunia internasional bahwa mereka tidak akan mundur, sekaligus membuktikan kegigihan mereka untuk melawan ribuan tentara Jepang yang ingin menguasai Shanghai. Keesokan harinya, mereka berbaris di atas gedung dan melakukan upacara, mengibarkan bendera dan memberi penghormatan terakhir. Saat itu juga, orang-orang di wilayah konsensi dan pengamat militer menyaksikan upacara itu. Namun tak berselang lama, pesawat tempur milik Jepang datang dan akan menggumpur tentara Tiongkok yang ada di atas gedung. Para tentara Tiongkok yang melihat itu langsung bersiap untuk melakukan perlawanan, sekaligus melindungi bendera mereka agar tetap berdiri tegak. Serangan udara itu yang terus menggempur mereka membuat sebagian tentara Tiongkok gugur, sehingga si veteran tua pun turun tangan dan dengan cepat ia mengambil senjata submachine gun lalu melakukan serangan balik hingga mengenai sayap pesawat tersebut. Namun yang terjadi, pesawat tempur itu justru melakukan manuver 25 derajat sehingga tembakannya mengenai warga sipil yang ada di area konsensi. Gempuran pun masih terus berlangsung. Kini bendera itu mulai goyah. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka bahu-membahu agar bendera itu tetap berdiri tegak. Namun pesawat itu kembali melakukan manuver dan meratakan tentara Tiongkok yang masih berusaha menahan bendera tersebut. Melihat bendera mereka yang sudah tumbang, si veteran tua berlari untuk kembali menegakkan bendera itu, dibantu dengan Guan Wu yang bersiap dengan senapannya. Tembakan Guan Wu berhasil mengusir pesawat tempur itu, namun sangat disayangkan, dia juga sempat tertembak dan harus gugur dalam pertempuran. Melihat kakaknya yang akan mati, pecahlah tangisan Hyu Bei. Ia hanya bisa menangis melepas kepergian kakaknya. Keesokan harinya, terlihat dari jauh, Kolonel Isao dari infanteri Jepang mendekat ke gudang Sihang yang bermaksud ingin merunding dengan Kolonel Lee. Kolonel Lee pun dengan berani menghampirinya. Dalam percakapan mereka, dijelaskan jika Kolonel Lee mendapat perintah untuk menarik mundur semua tentara yang tersisa. Begitu juga dengan pasukan Kolonel Isao. Namun di sini Kolonel Isao meminta agar Kolonel Lee melanjutkan pertempuran mereka.
Kolonel Lee yang awalnya menyetujui permintaan Kolonel Isao tersebut, akhirnya berubah pikiran setelah mendapat perintah mendesak dari pemerintah agar Kolonel Lee segera menarik mundur pasukannya. Dan misi mereka kali ini yaitu mengevakuasi seluruh pasukan yang ada dan melewati jembatan sekaligus berpindah ke wilayah konsensi Inggris. Meskipun sempat terjadi perdebatan hebat antara Kolonel Lee dan komisaris, namun perintah tetaplah perintah. Hingga di malam harinya, mereka pun berkumpul dan membagi beberapa regu dengan misi untuk bertahan hidup melewati jembatan yang sangat sulit untuk dilewati. Rencananya, mereka akan mulai bergerak ketika lampu sorot jembatan mulai dimatikan. Sementara itu, Hyubei dan si veteran tua serta para pembelot yang tersisa lebih memilih untuk bertempur serta mengalihkan perhatian tentara Jepang yang ada di markas Jepang. Dan kini, para pembelot itu mulai meninggalkan gedung dan menyebar mendekati markas Jepang. Kembali ke Kolonel Lee yang menunggu aba-aba dari tentara konsensi Inggris yang akan mematikan lampu sorot dari menara pengawas. Setelah lampu sorot dimatikan, dan itu tandanya mereka harus bergerak maju menuju daerah konsensi. Namun ternyata pihak Jepang mengetahui rencana mereka, sehingga dengan cepat tentara Jepang menyalakan lampu sorot ke arah pembatasan. Kemudian Kolonel Lee pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menembak lampu yang menyorot ke jembatan. Tentara Jepang masih berusaha untuk menerangi jembatan, dan kali ini tentara Jepang itu menembakkan flare gun, dan terlihat juga tentara Jepang sudah bersiap-siap mengarahkan senjata mesinnya ke arah jembatan. Sesaat setelah tembakan pengalihan diluncurkan oleh para pembelot, kolonel dan regu pertama pun mulai bergerak maju. Kemudian disusul dengan regu kedua yang sudah bergerak untuk menyeberangi jembatan. Nyesel deh kamu baru tahu ini sekarang. Bayangin, cuman ngomong satu kalimat doang, terus langsung jadi thread profesional. Kedua yang sudah bergerak untuk menyeberangi jembatan. Mereka digempur habis-habisan dengan senjata mesin dan beberapa sniper tentara Jepang, sehingga satu persatu tentara Tiongkok harus gugur. Setelah sebagian regu pertama yang lolos, Kolonel Lee memutuskan untuk kembali dan menahan serangan tentara Jepang, sehingga sebagian tentara Tiongkok ikut menahan gempuran dari tentara Jepang. Namun salah satu peluru menembus dada Kolonel Lee. Dalam keadaan sekarat, ia masih berusaha memerintahkan prajuritnya untuk terus berlari ke wilayah konsensi. Mereka semua pun berlari tanpa membalas serangan. Sementara itu, di ujung jembatan konsensi yang dijaga oleh tentara Inggris, warga sipil berkumpul di balik pagar dan menunggu sekaligus menyaksikan satu persatu tentara Tiongkok itu gugur di jembatan. Dan film pun selesai. The 800 merupakan film Mandarin yang didasarkan pada peristiwa kehidupan nyata selama pertempuran Shanghai dan Perang Tiongkok-Jepang kedua yang terjadi pada tahun 1937. Film ini berhasil menyajikan nilai nasionalisme dan perjuangan dengan kuat. Nilai nasionalisme dan pesan tentang harga sebuah kemerdekaan ditampilkan kuat di sepanjang film. Aksi heroik para pejuang sangat terasa, menampilkan tokoh-tokoh pemberani, mengorbankan nyawa demi tanah air, memiliki solidaritas, dan saling menolong. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel Stargazer Ball Kingdom.